Bener ya. Foto kayak gue. Tuh boy gue ceng. Kipas cilik ada gitu. Kipas cilik. Kipas cilik. Jadi ini burung loh cuy. Baik, baik. Kecil sorry. Ya, mantap, mantap. Ayo, aku cuma lagi. Ya sih, ya sudah mentono. Apa itu ya? Kita KMB kali ya. Ya, selamat pagi ya. Ketemu lagi kita di ini tatap muka ketiga ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Ya, jadi mungkin tadi yang sudah sempat buka e-learning ya, bisa mungkin untuk sementara cek masih di ini. Kalau tugas-tugasnya sudah disiapkan, hanya masih di hide sampai perkuliahan dulu selesai ya. Setelah perkuliahan nanti videonya kita unggah seperti biasa. Nah, baru dari situ nanti e-learningnya bisa dikerjakan tugasnya. Baik, saya langsung share screen ya ini ya. Oke, sudah terlihat slide-nya? Sudah? Oke, baik. Ya. Bentar, ini saya unmute dulu. Saya unmute dulu ya. Tapi terkait dengan yang saya sampaikan tadi itu, untuk yang
Oke. Ya, jadi teori merkantilisme. Oke, perhatikan ya. Yaitu suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara itu hanya ditentukan oleh banyaknya aset ya, atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Ya. Dan bagi mereka volume perdagangan itu menjadi sangat penting. Ya, ini merkantilisme. Jadi teori perdagangan yang pertama sekali ada. Jadi bahwa masing-masing negara itu sangat mengunggulkan gitu ya sumber dayanya masing-masing. Tuh, ya. Jadi asetnya apa? Apa namanya sumber daya saya yang paling besar, yang paling menguntungkan itu yang mereka perhatikan. Ya. Nah, berikutnya oke. Apa sih yang dibicarakan gitu ya atau ide pokok dari teori merkantilisme? Ya. Jadi yang pertama ya itu adalah bahwa suatu negara ya, itu akan kaya atau makmur ya dan akan menjadi kuat itu jika ekspornya lebih besar daripada impor. Nah, kalau teori ini, ide pokok ini sampai saat ini pun masih sangat relevan ya. Karena memang yang diharapkan itu ya ekspor ya, karena yang diharapkan memang ekspor lebih besar daripada impor ya. Ya, bayangkan kalau apa namanya impornya yang lebih tinggi itu pasti perekonomiannya bermasalah nanti ya. Jadi makanya impor itu diminimalkan. Ya, tapi tidak mungkin dinolkan. Saya sudah menyampaikan itu ya, sudah pernah menyampaikan itu. Jadi tidak mungkin tidak ada impor. Kenapa? Ya karena masing-masing negara itu punya kekurangan dalam memproduksi suatu jenis barang. Artinya tidak semua jenis barang itu bisa diproduksi dalam negeri. Ya. Semua negara mengalami itu. Ya, jadi sekali ber-Amerika pun mereka ada komoditas atau komoditi atau produk ya atau barang itu yang tidak bisa mereka produksi sendiri sehingga mereka tetap harus impor. Nah, tapi Anda bisa cek ya, jadi impornya Amerika itu saat ini tuh lebih kecil ya. Dan memang rata-rata setiap tahun mereka seperti itu. Harapannya semua negara itu ya begitu. Ya, jadi impor itu harus lebih kecil daripada ekspor. Ya. Nah, ide yang kedua adalah surplus yang diperoleh dari selisih, ya ekspor dikurangi impor, atau disebut dengan ekspor neto yang positif diselesaikan dengan pemasukan logam mulia, emas, dan perak dari luar negeri. Ya. Jadi ini teori ini kan ditelurkan di era-era beberapa abad, ya beberapa abad yang lalu ya. Jadi masih banyak negara-negara yang apa namanya mengandalkan logam mulia sebagai apa namanya aset mereka ya, sumber perekonomian mereka. Jadi nanti di apa namanya kita nggak dapat ya sistem moneter tuh ya di materi sistem moneter internasional tuh jadi bahwa perkembangan perekonomian kemudian mengarah ke apa peraturan atau pembentukan sistem keuangan di dunia ini itu diawali dari memang logam mulia. Jadi dulu alat pertukaran pertama itu kan belum ada uang kan ya dulu itu. Jadi mereka menggunakan logam mulia. Logam mulia itu ya bisa emas, ya
Oh, ya ya. Vicky Darmawan ta? Oke. Ya. Ya, jadi ada emas, ada perak, ya. Itu semakin banyak satu negara itu memiliki logam mulia, maka mereka akan semakin kuat. Itu teori merkantilisme, ya. Nah, pada saat itu emas dan perak itu digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi tidak hanya kalau sampai sekarang pun misalnya di negara-negara Arab itu masih berlaku kadang, ya. Jadi masih misalnya pembayaran dengan uang dinar gitu ya, itu masih. Nah, itu eh, berkembang terus kan ya, sistem keuangan, sistem pembayaran itu kan berkembang. Jadi dari awal misalnya dengan pertukaran beras dengan gula, kalau kita ya dulu apa itu namanya? Ya, ya sejarah sejarah perekonomian kita kan itu ya. Jadi belum ada uang sebagai alat pembayaran yang sah, maka kita itu menggunakan barter sistemnya. Ya, jadi siapa, oh saya butuh gula ya, eh, sapa sing anu duwe gula. Nah, nanti tukeran sama saya. Dia butuh beras. Ya oke, saya punya beras. Ya. Jadi era-eranya itu terus berkembang, mengalami perkembangan, ya. Nah, terus kemudian logam mulia yang banyak itu digunakan untuk membiayai armada perang, ya, bahkan ya. Jadi ya itu tadi sebagai kekayaan kan gitu ya, sehingga atau modal sehingga bisa digunakan untuk semua aspek, ya kan. Terus kemudian penggunaan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri. Jadi itu abad ke-16 sampai 18. Jadi era-era merkantilisme itu pada abad-abad itu, ya. Nah, ajaran merkantilisme itu sangat dominan di daratan Eropa, ya. Jadi sekolah-sekolah di Eropa itu diajarkan tentang teori itu, sistem itu, gitu ya. Nah, di mana eh, pada awal atau pada era abad ke-16 sampai 18 itu mereka sudah mulai pembentukan negara, bernegara gitu kan. Dulu awalnya itu kan sejarahnya dari misalnya Columbus gitu ya, penemuan benua sampai dan ada negara-negara. Nah, perkembangan-perkembangan seperti itu. Ya, IKAF, ya. Oke. Ya, memang ya itu kendalanya ya kalau memang kalau menggunakan ini ya. Jadi ya semakin stabil koneksi internetnya ya akan semakin lancar lah, nggak putus-putus ya. Nah, terus berikutnya Putri Ayu gitu ya. Iya, ya wes. Mungkin di sini loh, belum juga. Nah, kebutuhan akan pasar yang diajarkan Bali ya oleh teori merkantilisme itu akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan di negara Eropa ya di era imperialisme, artinya masih ya raja-raja gitu ya, saling serang, saling ini. Yaitu karena eh, rasa bernegaranya itu ya baru tumbuh era-era itu gitu ya. Sehingga kalau kalau bersinggungan tentang itu ya benar-benar perang ya. Nah, sistem ekonomi merkantilisme itu berakhir ya abad ke-18 tadi seiring munculnya sistem atau teori ekonomi baru ya, yang diajukan oleh Adam Smith ya. Nah, jadi Adam Smith itu menulis buku tentang The Wealth of Nation. Jadi eh, wealth itu apa? Kesejahteraan ya, semacam ya kesejahteraan kan ya. Jadi kesejahteraan negara, kekuatan negara yang sejenis itu ya.
Nah, oke. Pertama kali diadopsi oleh Inggris ya. Nah, Inggris itu ya memang dari abad itu sudah menjadi negara yang terbesar ya. Kemudian seperti Amerika, karena ini kita masih berbicara Eropa. Nah, jadi di Eropa itu Inggris yang paling besar untuk era itu ya. Nah, pandangan aliran merkantilisme tentang tentang perdagangan internasional ya. Jadi paham merkantilisme ya, perhatikan, pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang ya, atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas atau perak itu harus dijadikan tujuan utama kebijakan nasional. Artinya itu harus diatur gitu, ya, oleh negara. Jadi uang logam mulia, emas, perak yang melimpah itu penggunaannya itu harus diatur, ya, harus dibuat sistem yang baik. Itu era berikutnya, ya, pada era Adam Smith, ya. Terus, nah, jadi ini ya memang kita berbicara tentang sedikit banyak tentang sejarah, ya. Jadi berkembangnya teori-teori perdagangan internasional yang kemudian menjadi dasar perkembangan untuk membentuk sistem yang ada sekarang, kan gitu ya. Jadi masing-masing era itu apa yang perlu diperbaiki dari era sebelumnya, misalnya gitu ya. Nah, terus di merkantilisme itu hak istimewa yang dimiliki oleh para tuan tanah, para bangsawan. Nah, ini mulai dihapus karena tadi itu harus diatur oleh negara. Ya, jadi supaya tidak hanya mungkin satu kelompok misalnya yang apa namanya, yang lebih kuat dari yang lain, karena tadi itu kepemilikan logam mulia semakin banyak, semakin besar, itu kan dia akan kedudukannya akan semakin kuat kan gitu kan ya. Oke. Nah, sehingga setelah itu dihapus, lapisan sosial yang melekat pada sistem feodal dihilangkan ya, dan apa namanya, era itu mulai ditinggalkan. Ini eranya Adam Smith ya. Nah, Adam Smith kemudian menelurkan gitu ya, menelurkan apa? Menelurkan istilahnya itu kemudian memunculkan yang namanya teori keunggulan mutlak. Ya, apa itu teori keunggulan mutlak? Nah, jadi perhatikan ini nanti akan banyak keluar di soal-soal ya. Jadi teori-teori tentang perdagangan internasional itu, nah akan semakin ini ya, apa namanya, semakin Anda bisa mengeksplor gitu, akan semakin bagus. Ya, jadi kembali lagi sumbernya bisa dari jurnal, bisa dari apapun ya, selain mungkin materi yang saya berikan ya. Terus teori keunggulan absolut itu berpendapat bahwa jika suatu negara menghendaki adanya persaingan ya, perdagangan bebas dan spesialisasi di dalam negeri, maka hal yang sama itu juga dikehendaki dalam hubungan antar negara. Jadi di situ mulai berkembang ya. Jadi tidak hanya diatur perdagangannya, tapi juga artinya harus ada kerjasama jika dua negara itu apa melakukan kontrak bisnis ya, atau transaksi bisnis ya, atau melakukan perdagangan ya. Nah, di teori ini juga sudah mulai diperkenalkan yang namanya perdagangan bebas. Jadi kalau menurut Anda perdagangan bebas itu yang seperti apa? Mungkin Anda yang sudah pernah membahas tentang ini, perdagangan bebas itu yang gimana sih? Apa bebas sebebas-bebasnya? Nggak, nggak, nggak diatur, nggak apa gitu?
Mungkin? Jawabannya mungkin ya. Ada yang lain jawabannya? Ya mungkin. Iya, tapi ada mungkinnya. Nah, jadi yang namanya perdagangan bebas itu bukan perdagangan ilegal ya, mereka legal. Nah, tapi bebasnya itu tidak 100% bebas yang kemudian tidak ada aturannya gitu ya. Jadi misalnya apa yang contoh aturan yang berlaku untuk perdagangan bebas misalnya penerapan tarif. Ya, jadi misalnya untuk ekspor, untuk impor, nah tarif yang berlaku dan disepakati secara internasional untuk misalnya komoditi tertentu, ya misalnya rotan, ya. Nah, ketika rotan itu diekspor, ya dari Indonesia misalnya keluar, nah tarif yang berlaku untuk rotan, ya kan? Nah, dari Indonesia misalnya ke negara Asia berapa tarifnya, ke negara Eropa berapa bisa jadi berbeda. Tapi ada ketentuan tentang tarif ya. Itu nanti akan kita pelajari tersendiri ya. Tentang misalnya juga aturannya tentang kuota. Ya, jadi berapa banyak maksimal kuota yang bisa diekspor. Kalau ekspor bisa jadi tidak dibatasi kuotanya misalnya ya. Nah, hal-hal itu yang kemudian artinya kita bebas melakukan perdagangan dengan negara manapun, kecuali jika suatu negara kemarin dapat apa? Apa? Kemarin, ketika suatu negara kita dilarang berdagangan, bertransaksi atau melakukan perdagangan dengan dia, misalnya dengan dia, dengan negara tersebut misalnya. Nah, itu jika negara tersebut kenapa? Perang? Aduh, wis lali berarti winginane, wingi ya. Ayo kenapa? Di embargo, ya kan? Embargo itu kan sanksi, ya. Jadi sanksi internasional. Kalau suatu negara itu kena embargo, ya berarti kita jangan bertransaksi dengan mereka, ya, dengan negara tersebut, ya. Oh, wis lali. Diwaca maneh materi ini, ya. Berarti harus dikeluarkan di soal ini supaya iling, ya. Bukan indigo loh ya, embargo. Jadi itu sanksi yang berlaku secara internasional. Siapa kemarin yang menerapkan itu, yang mengatur itu? Hah? Ngawur pol itu ya. Ya, bukan ya. Jadi kan ada apa? Lembaga keuangan internasional, ada PBB, ada ya kan? Nah, jadi mereka itu yang menentukan regulasinya kan. Kemarin kan sudah kita bahas itu kan. Nah, jadi eh, itu yang namanya perdagangan bebas. Jadi bukan bebas yang murni terus nggak diatur, bukan. Ya, jadi tetap bebas melakukan transaksi dengan siapapun kecuali tadi itu. Nah, tapi tetap dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, misalnya tentang tarif, tentang kuota, ya. Jadi hal-hal itu yang namanya perdagangan bebas, ya. Jadi bukan yang bebas apa tanpa hambatan ya, atau bebas ya. Itu apa smart enggak ya, yang bebas tanpa hambatan enggak ada ya. Nah, dengan adanya perdagangan bebas itu distribusi barang maupun jasa itu menjadi semakin apa, semakin mudah, iya, volumenya semakin tinggi gitu kan ya. Jadi kalau kita maka kemudian memunculkan bahwa masing-masing negara itu harus berspesialisasi, ya. Kenapa? Karena persaingan semakin ketat, semakin tinggi persaingannya. Jadi kalau kita masing-masing negara itu tidak punya sesuatu yang spesial, ya artinya
keunggulan kita di mana, kita nggak akan bisa memenangkan persaingan. Maka kuncinya adalah nanti ada inovasi. Ya, kuncinya adalah inovasi, kreativitas gitu ya. Kalau kita nggak inovatif, monoton, gitu-gitu aja lewat era sekarang. Ya. Nah, contoh sekarang sudah perkembangan teknologi ya kan, era digital 4.0 sudah hampir lewat lah, mau 5.0 ya kan? Ya kan? 5.0 society apa? Ya. Apa itu? Saya jelaskan belum. Ayo, ya bisa nyebutkan itu biasanya bisa paham. Ya apa itu? Ya, jadi era 5.0 sekarang kan ya, udah mengarah ke sana kan ya. Nah, jadi dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia terhadap teknologi kan gitu ya, semakin tingginya perkembangan teknologi, maka apa? Kebutuhan untuk semakin inovatif memenangkan persaingan itu semakin tinggi. Ya, kalau suatu negara atau misalnya suatu masyarakat itu tidak menguasai teknologi, maka akan ketinggalan. Ya, jadi, nah, yang tidak menguasai teknologi akan ketinggalan. Nah, sejauh mana peran teknologi, Anda bisa banyak mencari ya sumber informasi. Ya, jadi di masing-masing bidang, ya, misalnya kedokteran, di bidang pemasaran, di bidang ekonomi, ya. Nah, di bidang keuangan, di bidang SDM, di semua lini. Ya, jadi semua butuh teknologi. Ya, kalau tidak menggunakan teknologi, nah sekarang akan ketinggalan. Ya. Tetapi tentu saja tetap harus di apa? Perhatikan penggunaannya, tidak boleh disalahgunakan kan gitu ya. Karena juga dengan era digital itu penyalahgunaannya juga rentan sekali ya. Semakin tinggi kemungkinan untuk menyalahgunakan ya. Jadi kembali ke akhirnya kembali ke apa? Soft skill ya kan, ke pendidikan karakter lah sekarang ya eranya. Jadi untuk membendung gitu kan ya, artinya untuk membentengi diri kita gitu ya dengan penyalahgunaan akibat perkembangan teknologi lah, perkembangan ilmu pengetahuan, maka kita harus punya soft skill yang bagus. Ya, jadi secara psikologis itu kita harus memiliki ya sisi-sisi positif yang banyak ditonjolkan, misalnya gitu ya, supaya tidak terjerumus ke ya hal-hal yang negatif yang merugikan masyarakat dan sebagainya. Kan seperti itu ya. Nah, nanti bicara tentang 5.0 tadi society, wah itu tambah ini lagi ya. Nah, oke, berikutnya tadi keunggulan mutlak atau biasa disebut keunggulan absolut. Nah, sekarang keunggulan komparatif. Kalau keunggulan komparatif itu yang bagaimana? Ya, jadi kalau keunggulan absolut tadi, masing-masing negara itu harus memiliki sesuatu yang spesial, harus menspesialisasikan dirinya, gitu ya. Nah, misalnya kalau berbicara tentang batik, ya harus ke Indonesia misalnya, karena yang expert di masalah batik itu Indonesia. Nah, kalau mau berbicara tentang misalnya apa IT, perkembangan IT, kita harus kemana? Nah, yang spesialisasi tentang IT siapa? Apakah posisinya Jepang kah atau Amerika kah atau Inggris? Nah, jadi masing-masing punya keunggulan, ya. Terus misalnya kalau mau negara-negara di dunia ini mau mencari produk kapas yang paling bagus di mana?
Ya, produksi kapas yang paling bagus Indonesia kah? Misalnya ya, atau kemudian Brazil kah? Ya, atau China ya, karena China unggul juga di kain ya, di kain. Cina juga unggul, bisa jadi kapasnya juga unggul, tapi belum tahu, belum mempelajari penelitiannya sampai di mana gitu ya. Jurnal-jurnal kita kan belum ini ya. Nah, apa namanya? Yang terkait dengan itu. Nah, untuk keunggulan komparatif ya, ini agak berbeda. Jadi kalau keunggulan absolut itu mengutamakan produksi gitu ya yang tertentu. Nah, kalau keunggulan komparatif ya, jadi berpendapat ya teori ini bahwa perdagangan internasional itu dapat terjadi walaupun satu negara tidak punya keunggulan absolut, tapi punya harga komparatif. Artinya yang bersaing, harga yang bisa bersaing. Ya. Harga yang bersaing itu yang bagaimana sih? Ada yang bisa menjelaskan? Kita kan sekarang apa-apa itu yang berdaya saing gitu. Ya kan? Nah, itu yang bagaimana sih yang berdaya saing itu? Contoh paling mudah apa misalnya? Apa tadi? Jualan. Oke, kayak apa? Jualannya yang gimana? Itu kan yang namanya komparatif? Oh, bukan komparatif ya. Saya tanyakan tadi berdaya saing misalnya, harga kita ya. Misalnya kita apa namanya menulis di apa brosur kita misalnya dengan harga bersaing misalnya. Nah, harga bersaing itu apa sih sebetulnya? Pemahamannya yang bagaimana harga bersaing? Kayaknya saya pernah ini dijelasin Bu ini, tapi lupa. Apa harga bersaing? Yaitu tadi, lalu turun dijelas no. Itu tadi, ya. Berarti apa? Harga bersaing itu adalah jika Anda mampu memproduksi barang yang sama dengan pesaing, ya, tetapi dengan biaya yang lebih rendah, tapi kualitas tetap harus sama. Mungkinkah? Mungkin, mungkin, sangat mungkin, ya. Nah, bagaimana caranya? Itulah tergantung kepada inovasi dan kreativitas kita, ya, selaku produsen. Ya. Jadi harga saya ini benar-benar bersaing ini. Anda bisa cek misalnya ya di toko-toko itu harganya segini. Nah, kok bisa saya mematok harga sekian? Misalnya di bawah harga pasar misalnya. Nah, ya, karena biaya produksi saya lebih rendah, tapi saya tetap mengutamakan kualitas. Nah, kok bisa? Ya bisa. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menggunakan bahan baku dengan biaya yang lebih murah. Ada tabuk yang murah tapi lebih bagus atau yang minimal sama kualitasnya. Pasti ada. Ya, ya pasti ada. Jadi, nah disitulah tantangan kita selaku produsen. Ya, jadi bagaimana menghasilkan produk dengan jumlah, dengan kualitas yang sama dengan pesaing, tapi dengan berbiaya lebih rendah. Itu tantangannya. Berarti di situ kalau sudah mampu menciptakan produk yang seperti itu, berarti kita sudah punya daya saing. Ya, Bu, kalau perusahaan jasa bagaimana? Sama saja. Ya, perusahaan jasa juga bisa dikalkulasi. Ya, jadi biaya tenaga kerja itu tetap ada. Ya, input produksinya ya tergantung kepada input produksinya. Ya,
Jadi itu yang kemudian membuat daya saing kita. Ya. Nah, komparatif itu dicetuskan oleh David Ricardo. Ya, nanti Anda bisa lebih banyak explore lagi David Ricardo. Nah, bukan Richie Ricardo loh ya. Oh, nggak tahu ya, era Anda belum kenal ini ya, Richie Ricardo. Itu kan dulu ya, penyanyi dulu. Nah, berikutnya teori keunggulan komparatif itu menekankan bahwa perdagangan internasional itu dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak usah memiliki keunggulan absolut, ya, atau sesuai komoditi seperti yang diungkapkan Adam Smith, tapi cukup memiliki keunggulan komparatif. Jadi di mana harga satu komoditi di negara yang satu dan yang lainnya itu berbeda. Ya, jadi eh, teori komparatif itu pokoknya semua punya sumber daya yang bisa diperdagangkan, harganya relatif berbeda, itu sudah bisa menjadi keunggulan komparatif. Jadi tidak harus punya keunggulan absolut seperti tadi. Jadi bahwa kalau keunggulan absolut itu kan berarti satu negara tadi itu mampu memproduksi itu pokoknya jauh lebih besar dibanding yang lain kan gitu ya. Nah, itu baru bisa berdagang, artinya baru bisa bertransaksi internasional. Ya, oke, paham dari sini ya. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, teori keunggulan kompetitif. Nah, jadi jangan lupa ada komparatif, ada kompetitif. Ya, jadi kalau komparatif itu kan perbandingan tuh, ya kan, compare dari kata-kata compare dalam bahasa Inggris, yaitu dibandingkan atau membandingkan gitu ya. Jadi keunggulan komparatif. Nah, kalau kompetitif yang bagaimana? Nah, ini dicetuskan oleh Porter ya. Jadi ada yang namanya model daya saing internasional itu dari Porter dan model 9 faktor dari Dong Sung Chu. Nah, kalau misalnya Anda apa namanya di bukunya Bu Rini kemarin ya, jadi jauh lebih. Nah, ini kemarin nggak sempat dibuat gambarnya, Bu Rini nggak bisa ya. Jadi waktunya mepet udah mau bikin materi gitu kan ya, tapi tidak sempat. Jadi ada 9 faktor ya. Coba kalau di Michael Porter ini ya, perhatikan semua sudah buka slide-nya belum? Ya. Nah, jadi di situ ada bagannya atau diagram ya dari diamond ya, konsep Michael Porter ya. Jadi konsep diamond dari Michael Porter. Nah, di situ ada 4 faktor utama, yaitu industri pendukung ya, kemudian strategi atau struktur perusahaan dan juga pesaing ya. Terus kemudian ada kondisi faktor dan ada kondisi demand atau permintaan. Ya. Nah, di aspek permintaan ya, jadi tentu saja ini berorientasi kepada customer ya. Jadi bahwa era sekarang itu paradigmanya ketika memproduksi barang itu jangan asal produk ya, jangan asal memproduksi barang sesuai kemauan sendiri, tapi harus berorientasi kepada kebutuhan konsumen ya, apa yang diinginkan oleh konsumen ya, itu yang coba kita penuhi untuk produk kita gitu ya. Jadi menjadi produsen itu jangan wis pokoknya aku kepingin dodol iki ya, saya memproduksi barang ini gitu dengan spek seperti ini. Nah, bagaimana kita tahu bahwa apa yang sudah kita produksi itu memenuhi kebutuhan pasar, ya, memenuhi kebutuhan pelanggan kita, ya. Jadi
Makanya benar ada istilah misalnya pembeli adalah raja. Itu kan maksudnya jika dikonotasikan kan seperti itu ya. Artinya kita itu selaku produsen itu harus benar-benar memperhatikan kebutuhan pelanggan. Ya, terus kemudian dari aspek strategi, kemudian struktur perusahaan dan juga strategi dan struktur perusahaan pesaing. Ya, nah di sini berbicara tentang konteks lokalitas, ya pemberdayaan investasi dan peningkatan yang terus-menerus. Nah, jadi apa namanya? Harus ada banyak yang dilakukan oleh perusahaan kita untuk bisa memenangkan persaingan. Ya, kita butuh strategi. Ya, terus kemudian struktur perusahaan itu harus kuat, gitu kan ya. Artinya harus jelas ada strukturnya, gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga harus mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pesaing kita sih, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh pesaing saat ini? Kita harus tahu. Jadi supaya kita tidak ketinggalan, itu satu. Yang kedua, memenangkan persaingan sudah pasti. Ya, jadi kita harus tahu apa yang dilakukan oleh pesaing saat ini. Apakah mereka tidur sekarang gitu? Apakah mereka juga melakukan berbagai upaya seperti yang saya lakukan sekarang misalnya. Itu harus kita ketahui. Bagaimana caranya? Ya, pinter-pinternya kita. Ya, bagaimana mengetahui kondisi pesaing kita. Ya, apakah produk mereka mudah didapat seperti produk saya, gitu ya. Jadi itu yang konsep-konsep yang di dalam manajemen pemasaran itu memang yang kemudian menjadi eh, istilahnya dasar gitu ya ketika mengimplementasikan memenangkan persaingan lah, strategi pasar, ya kan. Jadi memang ya makanya bauran pemasaran itu memang ya dipakai bahkan ke semua lini ya, tidak hanya barang tapi juga jasa, ya kan. Perusahaan jasa pun harus menerapkan itu, ya kan. Nah, terus kemudian di aspek industri pendukung dan terkait. Jadi kita harus tahu kondisi istilahnya kondisi persaingan di industri kita itu yang bagaimana. Yang namanya industri itu yang bagaimana sih? Misalnya Anda produsen sepatu, ya. Nah, kita memproduksi sepatu. Nah, berarti industri yang kita perhatikan dalam aspek ini adalah semua produsen sepatu yang ada. Kita jangan memperhatikan produsen kue, produsen apalah, ke pakaian, karena kita fokus karena industri kita ya sepatu, karena kita bergerak di bidang persepatuan, sehingga yang kita fokuskan perhatian kita segala aspek yang terkait dengan industri sepatu. Bahan bakunya seperti apa, kondisinya sekarang, mudah didapatkah, harganya bagaimana misalnya, ya kan. Terus persaingan di pasar, terus model, desain, ya kan. Yang dibutuhkan konsumen sekarang, era sekarang yang bagaimana sih? Oh, yang flat-flat, oh yang high heel, oh yang harus yang nyaman di udara panas misalnya. Itu berarti kita perlu melakukan survei pasar, ya kebutuhan pelanggan tadi itu akhirnya. Ya, jadi sehingga kita itu membuat produk tidak asal, ya, tapi berdasarkan demand, ya. Artinya permintaan di pasar itu, oh butuh sepatu yang seperti ini modelnya. Nah, itu sudah kita dapatkan di awal sebelum kita memproduksi barang. Nah, terus persaingan industri sepatu sekarang bagaimana, gitu ya. Nah, itu terkait dengan industri pendukung dan terkait. Ya, jadi ada sektor perdagangannya bagaimana ya. Terus kemudian institusi pendukung. Nah, kalau institusi pendukung itu misalnya perkoperasian, perbankan ya. Itu yang mendukung produk kita. Ya, jadi
yang terkait dengan itu. Ya. Nah, jadi nah ini di sini juga ada misalnya education, nah university, college ya. Jadi itu juga institusi pendukung kita ya. Oke, nggak ada masalah ya dari konsep Porter ini bagannya sudah bisa dipahami semua ya. Oke, nah berikutnya double diamond konsep ya atau degeneralisir. Jadi ini itu dari sumbernya adalah Chow pada 2000 ya. Jadi di situ sudah semacam ada pengembangan dari konsep Porter yang awal ya. Jadi ada 4 apa namanya di situ sesuai dengan bagan ya. Diamond global, diamond domestik, kemudian diamond internasional ya. Karena ini diamond jadi gambarnya itu seperti itu kan ya, apa namanya? Segi berapa ini? Segi 4 tapi tidak dianukan seperti bujur sangkar ya, tapi miring. Jadi diamond kan seperti itu ya. Nah, oke. Jadi silakan ini dipelajari. Jadi diamond domestik itu ukurannya bervariasi menurut ukuran negara yang bersangkutan. Jadi berdasarkan negara kita ya. Oke. Nah, selain dari modelnya Porter ya. Oke, ada pertanyaan barangkali atau ada yang perlu didiskusikan? Ada? Tidak ada. Nah, giliran dia terus ngomong, gak ngomong ya. Oke, model 9 faktor ya. Nah, di situ porosnya adalah daya saing internasional. Anda lihat bagannya di situ. Saya harap nanti apa namanya kalau ditanya untuk itu ya bisa menjelaskan ya. Jadi ada daya saing internasional itu fokusnya di situ ya. Yang berpengaruh terhadap itu, yang mempengaruhi itu apa? Permintaan domestik ya. Terus kemudian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis kemarin sudah kita bahas ya. Sumber daya ya. Terus kemudian industri terkait ya. Nah, terus apa artinya di luar diamond itu ada politisi dan birokrat ya. Terus kemudian ada pekerja. Pekerja itu berarti ya karyawan, employee ya di dalam perusahaan. Terus kemudian para wirausahawan. Siapa yang entrepreneurship yang berhubungan dengan bisnis kita, yang terkait dengan bisnis kita. Ya, jadi kemudian manajer dan insinyur yang profesional. Apa hubungannya dengan strategi pencapaian daya saing tadi? Ya, misalnya peran mereka, ya, ya apa peran mereka misalnya. Terus kemudian peristiwa peluang, ya. Jadi itu di seluruh kotak, ya. Peristiwa peluang itu ada di luar sekian kotak itu. Jadi apa artinya di situ? Ya, berarti kan semua peluang-peluang yang ada itu berpotensi mendukung, berpengaruh terhadap seluruh komponen yang ada di dalam kotak. Nah, jadi nanti kalau misalnya Anda diminta menjelaskan itu harus bisa menjelaskan satu persatu poinnya. Ya, jadi dihubungkan, lihat tanda panahnya misalnya. Ya, tanda panah permintaan domestik arahnya ke daya saing. Itu berarti yang bagaimana?
siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Lihat anak panahnya. Ya, paham ya dari sini ya. Jadi Anda sudah semester 7, jadi sudah harus bisa membaca bagan dengan baik, gitu ya. Nanti Anda kalau skripsi juga gitu akan diminta membuat model, ya bagan penelitianmu itu kayak apa sih? Ya, ya. Jadi membuat bagan untuk model penelitian. Jadi anak panah itu bisa berbeda artinya, ya macam-macam. Ya, linci P itu mengarah ke mana? Itu yang harus diartikan. Ya, jadi siapa mempengaruhi apa atau mana mempengaruhi yang mana yang dipengaruhi, misalnya gitu. Ya, itu terlihat dari anak panahnya. Ya, artinya bahwa lancipnya itu mengarah kemana, berarti itu yang dipengaruhi. Ya. Nah, nanti kalau di penelitian Anda nanti berbicara tentang variabel kan, nanti siapa yang variabel tergantung, ada independen, dependen kan gitu ya. Nah, tapi saya tidak menjelaskan itu. Yang penting Anda bisa membaca bagan ini dengan baik. Ya. Nah, jadi apa sih perbandingannya antara model Diamond dan model 9 faktor? Nah, di situ sudah dijelaskan semua. Untuk model Diamond ya, itu ada 6 poin penting ya. Jadi yang termasuk kondisi faktor ya, strategi perusahaan ya dan seterusnya sampai peluang. Nah, untuk model 9 faktor di situ juga sudah ada. Ya, jadi nah ini pun itu bisa diuraikan bagan ini. Ya, jadi berdasarkan kembali lagi berdasarkan bagan yang ada di situ sudah ada melihat apa namanya tandanya gitu ya, garis-garis itu menunjukkan hubungan yang bagaimana misalnya. Ya, jadi untuk pekerja, politisi, birokrat, wirausaha, manajer itu faktor manusia misalnya. Nah, faktor fisik apa? Sumber daya. Jadi itu yang Anda jelaskan. Nah, oke sudah berikutnya langsung ke teori perdagangan internasional modern. Ya, nah, ada pertanyaan tentang membaca bagan, nggak ada kesulitan ya? Paham nanti dibaca lagi ya. Nah, terus kemudian perdagangan antar negara maju pesat sejak pertengahan abad 19 ya, sampai dengan permulaan abad 20. Jadi ini sudah masuk ke era modern ya, ke era modern. Nah, untuk negara-negara atau daerah-daerah tropis berusaha untuk menspesialisasikan diri mereka dalam memproduksi barang seperti pertanian, perkebunan, ya, yang termasuk di sini negara kita, ya, negara-negara tropis dan pertambangan. Nah, sedangkan negara-negara yang dengan perekonomian sedang, gitu ya, yang relatif kaya akan modal itu berusaha untuk menspesialisasikan diri dalam memproduksi serta mengekspor barang-barang industri. Jadi kita negara-negara tropis itu ya misalnya kita ya terus mungkin masih Asia itu juga masuk ya misalnya. Jadi negara-negara tropis masih relatif hutannya masih luas ya kan. Nah, maka era-era tanahnya masih misalnya banyak yang belum digarap. Nah, kalau di negara-negara besar itu kan tanahnya lebih banyak untuk gedung misalnya, ya sehingga mereka spesialisasinya ya tidak mungkin misalnya di area pertanian, ya kan, perkebunan gitu. Jadi seperti itu, ya. Nah, teori perdagangan internasional modern itu yang termasuk di sini adalah Heckscher
Oakland ya, yang mengemukakan tentang konsep bahwa perdagangan internasional atau antar negara itu tidak berbeda dan hanya merupakan kelanjutan saja dari perdagangan antar daerah. Tapi sudah pasti berbeda ya kalau misalnya antara perdagangan domestik dengan internasional sudah pasti beda ya. Nah, ini masih antar daerah, berarti masih dalam di domestik ya, domestik era domestik masing-masing negara ya. Oke, berikutnya. Nah, itu beberapa lagi bahwa barang yang diperdagangkan tidak didasarkan atas keuntungan ilmiah, ya, tapi atas dasar proporsi serta intensitas faktor produksi yang digunakan. Jadi itu yang membedakan antara teori perdagangan internasional modern dan era Adam Smith dan seterusnya sebelumnya. Ya. Nah, oke. Jadi teori perdagangan internasional modern itu juga berpendapat bahwa untuk negara-negara yang memiliki tanah, tenaga kerja, modal, ya itu beda-beda, ya kan. Sedang untuk menghasilkan produk itu diperlukan kombinasi. Jadi artinya itu misalnya kita tidak kita expert mungkin dalam memproduksi tadi itu ya, misalnya komoditas perkebunan, ya, ada kelapa sawit, ya, ada misalnya apalagi perkebunan, kopi, coklat, ya kan, cengkeh, ya, teh itu bisa. Nah, jadi ya banyak di negara-negara tropis kan ya yang seperti itu. Tuh. Nah, jadi sehingga kita perlu mengkombinasikan ini dengan faktor produksi yang lain. Jadi untuk bisa apa namanya melaksanakan perdagangan internasional. Jadi seperti itu ya. Terus berikutnya, nah, oke, suatu negara akan menghasilkan barang yang menggunakan, nah, jadi ini intinya itu ya. Nah, khusus untuk Indonesia, karena Indonesia memiliki relatif banyak tenaga kerja gitu ya, sedangkan modal relatif sedikit, maka sebaiknya menghasilkan dan mengekspor barang-barang yang relatif padat karya, artinya yang banyak dikerjakan oleh manusia gitu ya, padat karya. Karena kita kan jumlah penduduknya kan besar kan Indonesia ya. Nah, terus kemudian usia produktif itu juga sangat besar. Ya, sehingga ini menjadi modal bagi Indonesia untuk menghasilkan barang-barang yang padat modal, padat karya, artinya masih membutuhkan tenaga manusia. Ya, jadi sehingga ya ini bisa mengurangi tingkat pengangguran juga ya karena biasanya kalau apa namanya jumlah penduduk besar itu nah ini pengangguran itu relatif ya jadi akan rentan gitu ya meningkat gitu. Nah, sehingga harus dikaryakan mereka ini dicarikan lapangan apa namanya pekerjaan ya ya sehingga ya itu mulai dari home industri lah, entrepreneurship, apalagi UKM ya kan, itu kan masih relatif membutuhkan tenaga manusia banyak ya kan. Jadi oleh sebab itu makanya UKM itu merupakan apa ya pasar yang tidak akan pernah mati sepertinya gitu kan ya. Jadi paling kuat kan mereka itu ya UKM ini. Jadi mereka itu bertumbuh gitu. Walaupun mungkin secara aset itu tidak signifikan, artinya tidak sangat besar ya mereka. Modal mereka tidak sangat besar karena memang yang dinamakan UKM kan ada kriteria kan ya. Mereka ada apa modalnya sampai berapa itu disebut IKM, ada UKM, UMKM gitu ya. Jadi ada kriteria-kriteria itu. Nah, ini yang mestinya harus dipertahankan gitu ya. Terus kalau bisa kan terus tumbuh gitu.
Sehingga apa? Penyerapan tenaga kerja juga bisa teratasi gitu ya dari perkembangan UKM gitu ya. Artinya memproduksi barang yang padat karya masih membutuhkan tenaga manusia ya. Karena eman-eman nanti ketersediaan tenaga kerja ini besar, tapi kalau tidak dioptimalkan kan gitu ya. Nah, itu juga mungkin yang hubungannya dengan misalnya, oh kok banyak yang apa keluar negeri untuk bekerja ya, mungkin karena bisa jadi apa namanya dari sisi misalnya ketersediaan lapangan pekerjaan dirasa mungkin masih belum imbang atau mungkin dari gaji misalnya mereka biasanya melihat itu gitu ya standar gaji misalnya di luar negeri relatif lebih tinggi misalnya itu bisa jadi faktor ya kan atau mungkin untuk aktualisasi diri ya kalau aktualisasi diri itu pengembangan diri gitu ya kompetensi enggak saya enggak mau hanya eh, apa namanya punya pengalaman bekerja dalam negeri aja. Saya ingin pengalaman bekerja di luar negeri, nah misalnya apa banyak motifnya gitu ya, yang mendorong mereka untuk. Nah, jadi, nah harapannya ketika apa ya mereka tetap kembali gitu ya. Jadi seperti itu sih. Nah, itu mungkin apa sedikit ya yang bisa kita ini nanti masih ada beberapa slide di situ ya silakan dipelajari ya. Cindy ini di sini dah. Cindy. Oh, kamu sini. Oh, ya wes, gak apa-apa. Ya, ya. Jadi itu beberapa teori perdagangan yang penting ya. Jadi lainnya bisa nanti dibaca ya. Terus sekali lagi nanti silakan mencari sumber belajar yang lain. Nanti mungkin tugas untuk review jurnal bisa jadi kalau sesuai kontrak kuliah sih pertemuan ketiga ya, tapi nanti kita lihat yang lebih apa relevan untuk review jurnal itu topik yang mana nanti saya lihat kembali ya. Jadi apakah sekarang sudah harus review jurnal atau belum nanti saya cek ulang di ininya. Tapi tetap dipantau e-learningnya ya. Ada pertanyaan dari sini? Saya stop share. Oke, on cam ya, on cam. Oke. Ya, oke, baik. Saya end meeting dulu ya. Jadi ya kalau nggak ada pertanyaan, saya end meeting. Kita ketemu lagi minggu depan ya.